Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidah, NIM 1710118320. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan membuat video di mana untuk menuntaskan tugas dari micro teaching. Di sini dari video ini saya berperan sebagai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang grafik fungsi kuadrat. Misalkan ada sebuah air mancur di mana setiap lintasan air mancur tersebut melengkung ke sisi kiri dan melengkung ke sisi kanan. Sisi kiri dan sisi kanan tersebut saling simetris. Dalam pembelajaran matematika, lintasan air tersebut dinamakan parabola, di mana persamaan parabola berbentuk kuadrat. Persamaan yang mewakili parabola dinamakan fungsi kuadrat. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat, yang mana bentuk umum persamaan kuadrat itu fx atau juga dengan y ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana x ini disebut sebagai variabel dan A disebut koefisien dari X kuadrat dan B disebut koefisien dari X dan C disebut konstanta. Yang mana A, B, dan C ini merupakan anggota bilangan real. Dan A tidak sama dengan 0. Mengapa demikian? A tidak sama dengan 0. Dikarenakan jika A sama dengan 0, maka itu bukan fungsi kuadrat, tetapi itu disebut dengan fungsi linier. Jadi inilah materi kita sebelumnya, yaitu bentuk umum fungsi kuadrat, di mana kita hari ini akan membahas tentang grafik fungsi kuadratnya. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini diberikan satu fungsi kuadrat, peserta didik mampu menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Dan yang kedua, diberikan satu fungsi kuadrat, peserta didik mampu menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Jadi untuk mencari titik potong grafik dengan sumbu X, titik potong grafik dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0. Di mana kita dapat mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0, dan kita juga dapat memfaktorkan fungsi tersebut. Yang kedua, untuk menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y, yang mana X sama dengan 0. Jadi kita bisa langsung mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 ke persamaan fungsi kuadrat tersebut. Untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh.
Contoh yang pertama ada Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3, dimana dari fungsi ini kita dapat mencari titik potong grafik dengan sumbu X dan titik potong grafik dengan sumbu Y. Yang pertama kita cari titik potong grafik dengan sumbu X. Maka Y sama dengan 0. Jadi kita substitusikan nilai Y sama dengan 0. Kita tulis kembali soalnya Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Jadi 0 X kuadrat min 2X min 3. Dapat kita faktorkan X kuadrat min 2X min 3 menjadi X di sini plus 1, di sini min 3. Jadi kembali ke awal. Jadi X plus 1 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Jadi X1 nya didapatkan negatif 1 atau X2 nya didapatkan 3. Jadi untuk titik potong grafik dengan sumbu X min 1,0 atau 3,0. Langkah yang kedua, kita cari titik potong grafik dengan sumbu Y. Hapus potong dengan sumbu Y. Maka X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X sama dengan 0. X kuadrat min. Kita ganti 0 kuadrat min 2 dikali 0 min 3. Jadi Y-nya sama dengan 0 min 0 min 3. Maka Y min 3. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y didapatkan 0,-3. Jadi dari contoh yang saya berikan, kita sudah dapatkan titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong tersebut dapat kita gunakan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, yang mana titik potong tersebut menentukan apakah grafik tersebut membuka ke bawah atau membuka ke atas. Yang mana contoh grafiknya sini ada Y dan X. Ini merupakan contoh grafik membuka ke bawah, dimana kita dapat menentukan ini titik potong yang kita cari dari contoh soal tadi. Ini merupakan contoh grafik membuka ke atas. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kita dapat menentukan titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y dengan satu fungsi kuadrat, yang mana jika kita ingin menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0. Tapi jika kita ingin menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0. Demikian pembelajaran Ibu hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.